Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran fisika kelas 10 SMK Ma'arif NU 2 Aji Berang. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Sebelum kita membahas GLB dan GLBB, kita akan membahas dulu gerak. Saya yakin kalian semuanya tahu apa itu yang dimaksud gerak. Kita setiap hari bergerak, kita setiap hari melakukan gerakan. Nah, sebenarnya definisi gerak itu apa? Misal di sini ada dua orang anak, posisi awalnya seperti ini. Kemudian salah satu anak berjalan mendekat. Kita lihat posisi akhirnya. Ini adalah posisi akhir, ya. Jadi ini adalah posisi awal. Kemudian ini adalah posisi akhir. Nah, ada perubahan posisi awal dan posisi akhir. Jika benda melakukan perubahan posisi, ini artinya benda ini dikatakan bergerak. Sebuah benda dikatakan bergerak terhadap benda lain jika posisinya berubah menurut waktu. Nah, jika posisi benda tidak berubah, ya dikatakan bendanya diam. Jadi mengatakan suatu benda bergerak atau tidak harus ada titik acuannya, ya. Jadi ada titik acuan terhadap benda lain. Ini titik acuannya adalah anak yang mengenakan tas, ya. Jadi kita tidak bisa mengatakan benda itu bergerak atau diam jika tidak ada acuan bendanya. Gerak bersifat relatif karena tergantung dari titik acuan. Maksudnya bagaimana? Kita bisa mengatakan suatu benda bergerak, orang lain bisa mengatakan benda yang sama itu bisa dikatakan sebagai benda diam. Misal, ada orang naik mobil yang sedang bergerak, maka orang itu dikatakan bergerak terhadap orang yang berada di luar, tetapi orang itu dikatakan diam terhadap mobil. Nah, perhatikan seperti ini. Misal di sini ada orang sedang berdiri, kemudian di sini ada pohon, kemudian ada mobil lewat. Gitu. Nah, untuk mengatakan benda ini bergerak atau tidak harus dilihat dari titik acuannya. Kalau kita menggunakan titik acuan orang yang sedang berdiri, mobil tadi bergerak. Nah, mobilnya bergerak. Acuannya apa? Acuannya adalah orang yang sedang berdiri di sini. Orang yang ada di dalam mobil juga dikatakan bergerak jika acuannya adalah orang yang sedang berdiri. Namun, berbeda jika acuannya adalah orang yang sama-sama di mobil. Orang yang sama-sama di mobil, walaupun mobilnya bergerak, jika orang tersebut tidak berpindah posisi, orang tersebut akan dikatakan diam. Ya, misal lagi, ada orang naik motor berdua. Nah, pada saat motornya bergerak, motor dan dua orang tersebut bergerak terhadap siapa? Terhadap orang yang diam atau terhadap pohon. Nah, tapi supir dengan penumpang itu dikatakan diam walaupun sepeda motornya bergerak. Kenapa? Karena posisi supir dan posisi penumpang itu tetap. Jadi tidak ada perubahan posisi antara supir dengan penumpang. Yang ada apa? Yang ada adalah gerakan dari sepeda motor. Ini yang disebut sifat relatif dari gerak.
Kemudian kita bahas jarak dan perpindahan. Misal ada sebuah bola bergerak. Nah, mana yang disebut jarak dan mana yang disebut perpindahan? Nah, ini adalah gerakan yang awal pertama. Kemudian ini adalah lintasan pertama. Kemudian tadi dari sini bolanya bergerak lagi. Kita anggap ini lintasan yang kedua. Nah, tapi perhatikan posisi awal tadi ada di sini, sedangkan posisi akhirnya di sini. Kita bisa tarik garis dari posisi awal ke posisi akhir. Nah, mana yang disebut jarak dan mana yang disebut perpindahan? Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Panjang lintasan. Jadi, dari mulai bendanya bergerak sampai dengan bendanya diam, lintasannya dihitung. Jadi, awal bendanya dari sini, bendanya akan bergerak ke sini, berarti panjang lintasannya diukur, sampai sini panjang lintasannya diukur. Ini yang disebut sebagai jarak. Jadi kalau di dalam gambar ini, jarak S itu penjumlahan antara lintasan 1 dengan lintasan 2. Kemudian perpindahan bagaimana? Untuk mengingat-ingat, di sini ada kata pindah. Yang namanya pindah itu adalah posisi awal dan posisi akhirnya saja yang diperhitungkan. Ya, jadi pada saat dia bergerak kemanapun dia bergerak tidak diperhitungkan. Yang diperhitungkan adalah titik awal dan titik akhirnya saja. Sehingga berapa perpindahannya? Perpindahannya ya berarti sejauh lintasan 3. Ya, jadi untuk jarak itu keseluruhan dihitung dari mulai bendanya bergerak dihitung terus sampai dengan bendanya diam. Sedangkan perpindahan itu hanya posisi awal dan posisi akhir saja. Kemanapun bendanya bergerak sebelum dia berhenti ini tidak dihitung. Yang dihitung hanya posisi awal dan posisi akhir. Untuk jarak dan perpindahan ini simbolnya sama, S. Jadi siapa yang menentukan ini jarak atau perpindahan? Yang menentukan adalah kita. Kita yang harus bisa menentukan yang dimaksud dengan jarak yang mana, yang dimaksud dengan perpindahan itu yang mana. Selanjutnya pengertian kelajuan dan kecepatan. Kita sering mendengar kata kecepatan, kita juga sering mendengar kata kelajuan. Kadang kita menganggap bahwa kecepatan dan kelajuan itu sama. Padahal kecepatan dan kelajuan ini berbeda. Kecepatan atau dalam bahasa Inggris velocity ini adalah perpindahan yang ditempuh tiap satuan waktu. Jadi yang dihitung adalah perpindahannya. Tadi sudah dikatakan bahwa perpindahan itu panjang lintasan dari titik awal sampai dengan titik akhir. Selanjutnya untuk kelajuan atau speed, ini adalah jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Jadi jarak dibagi waktu. Jadi bedanya hanya pada perpindahan dan jarak. Jadi kalau kita sudah bisa menentukan perpindahan yang mana, jarak yang mana, kita bisa menentukan kecepatan dan kelajuan. Rumusnya sama, hanya bedanya adalah perpindahan dan jarak. Selanjutnya, kecepatan rata-rata. Ini adalah perubahan posisi tiap selang waktu. Jadi, posisinya berubah tiap selang waktu. Jadi misal benda bergerak dari posisi 1 ke posisi 2. Nanti kecepatan rata-ratanya adalah posisi 2 dikurangi posisi 1 dibagi waktu pada posisi 2 dikurangi waktu pada posisi 1, atau ini bisa kita sebut sebagai rentang waktu. Ini adalah kecepatan rata-rata. Kemudian kelajuan rata-rata bagaimana? Hampir sama dengan kecepatan rata-rata. Kalau kecepatan itu adalah perpindahan, kalau kelajuan ini adalah jarak. Perhitungannya sama. Selanjutnya percepatan. Nah, ini berbeda. Tadi kita membahas kecepatan, kali ini kita membahas percepatan.
Percepatan adalah perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Perubahan kecepatan. Jadi misal kalian naik motor dari keadaan diam kemudian digas, ini akan terjadi perubahan kecepatan. Artinya apa? Artinya sepeda motornya melakukan percepatan. Ya. Jadi percepatan itu adalah perubahan kecepatan dibagi dengan perubahan waktu. Selanjutnya kita bahas GLB dan GLBB. Suatu benda dikatakan melakukan GLB atau melakukan gerak lurus beraturan dalam selang waktu yang sama. Ini benda menempuh perpindahan yang sama. Jadi, jika benda bergerak dalam selang waktu yang sama menempuh perpindahan yang sama, ini dikatakan geraknya adalah gerak lurus beraturan. Jadi kita bisa mengingat-ingat dari namanya, gerak berarti bendanya bergerak, lurus berarti lintasannya lurus, beraturan ini artinya kecepatannya tetap. Ya, jadi di sini ada dua ciri dari GLB, kecepatannya tetap dan percepatannya 0. Kenapa percepatannya 0? Karena percepatan itu adalah perubahan kecepatan. Kalau kecepatannya tidak berubah, ya percepatannya sama dengan 0. Kemudian GLBB bagaimana? Nah, kalau GLBB ini ada perubahan kecepatan, tapi perubahannya tetap. Berubah tapi tetap. Dari 2 ke 4 ke 6 ke 8, artinya berubah tapi perubahannya tetap. Ciri-cirinya bagaimana? Kecepatannya berubah. Kemudian karena percepatannya berubah, percepatan. Ada percepatan tapi nilainya tetap. Kenapa nilainya tetap? Karena tadi sudah dikatakan bahwa perubahan kecepatannya itu tetap. Berubah tapi tetap. 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Itu adalah berubah tapi berubah secara tetap. Untuk memahami GLB dan GLBB, di sini saya misalkan ada sebuah mobil yang bergerak. Kemudian kita buat garis geraknya. Ini kita anggap tadi lintasannya. Kemudian di awal pertama tadi pada saat mobilnya di sini itu pada detik ke 0 atau berarti bendanya belum bergerak, di sini kecepatannya 0 meter per sekon, atau kita bisa mengatakan berarti bendanya diam. Kemudian tadi dari sini bendanya bergerak, misal di sini kita ukur di 10 sekon. Di 10 sekon ternyata kecepatannya 2 meter per sekon. Di 20 sekon ternyata kecepatannya 4 meter per sekon. Di 30 sekon kecepatannya 4 meter per sekon. Kemudian tadi di sini berhenti di detik ke-40, kecepatannya kembali menjadi 0 meter per sekon atau kembali diam. Jadi ini kita bisa bayangkan bahwa mobilnya tadinya diam, kemudian digas, bergerak, kemudian direm lagi, kemudian kembali ke kondisi awal yaitu diam. Sekarang kita lihat dulu waktunya. Di sini waktunya sudah sama, semuanya sudah 10 sekon. Untuk mempermudah, jadi saya buat semuanya 10 sekon, jadi waktu ini semuanya sama. Nah, sekarang kita lihat bagian bawahnya atau kita lihat kecepatannya. Nah, ini kita lihat pada posisi awal ini, pada kejadian yang pertama, dari 0 meter per sekon dia berubah menjadi 2 meter per sekon. Berarti kecepatannya berubah. Kemudian perhatikan di sini, ini juga kecepatannya berubah dari 2 meter per sekon. Kemudian setelah 10 sekon ternyata kecepatannya sudah 4 meter per sekon. Ini juga kecepatannya berubah. Nah, perhatikan selanjutnya, ini kecepatannya 4 meter per sekon, di akhir juga 4 meter per sekon. Jadi kecepatannya tetap. Kemudian di sini 4 meter per sekon,
kemudian berakhir di 0 meter per sekon, kecepatannya berubah. Nah, dari sini kita sudah bisa menentukan bagian mana yang merupakan GLB dan bagian mana yang merupakan GLBB. Tadi ciri yang pertama adalah GLB ini mempunyai kecepatan tetap. Kalau GLBB ini kecepatannya berubah. Jadi dari sini kita sudah bisa menentukan mana kejadian GLB dan mana kejadian GLBB. Nah, kemudian perhatikan, ini ada 3 yang GLBB, yang 1 yang GLB. Ini ya, kita tinggalkan yang GLB, kita lihat yang GLBB. Perhatikan kecepatannya. Pada kejadian yang pertama, kecepatannya dari 0 ke 2. Ya, ini berarti kecepatannya dipercepat, V-nya dipercepat. Kemudian yang ini 2 ke 4 sama, V-nya dipercepat. Sedangkan yang ini, perhatikan dari 4 ke 0. Ini diperlambat. Nah, sehingga ada 2 jenis GLBB. Ada GLBB yang dipercepat, ada GLBB yang diperlambat. Ini disebut GLBB dipercepat, ini disebut GLBB diperlambat. Nah, ini adalah GLB. Ya, dari sini kita sudah bisa membandingkan kejadian GLB dan kejadian GLBB. Saat kecepatannya tetap, berarti kejadiannya atau geraknya adalah gerak lurus beraturan. Pada saat kecepatannya berubah, ini adalah gerak lurus berubah beraturan. Untuk pembahasan gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan minggu depan. Kita masih membahas tentang gerak lurus berubah beraturan. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.